Kalau hukum syariat, anak di luar nikah itu nasabnya ke ibunya doang. Berarti dia hanya meninggal kepada ibu. Berarti yang meninggalnya itu diganti hanya kepada yang ibu. Berarti kalau dia bapaknya meninggal, enggak masuk dalam fikih karena al-waladu lil firos. Anak itu bagi yang punya kasur. Dan bagi anak zina itu adalah nasabnya ke ibunya, kata fikih kita. Cuma kalau sudah dinikahi baik yang menghamili atau enggak menghamili, ijtihad ulama tetap itu adalah anak. Kelihatannya sih. Itu yang dipakai di hukum Islam. Yang utama kita ikut yang mana? Hukum positif juga sah aja gitu. Iya, hukum Enggak ninggalin syariat juga, ya berarti hukum. boleh pakai hukum positif kita dengan asas asas dalam kaidah usul fikih hukum hakim itu yarfa'ul khilaf, mengangkat daripada khilaf. Kalau sudah menjadi satu hukum, jadi beda fikih dengan hukum ya. Ada hukum fikih waris, ada hukum waris. Kalau ini hukum waris. Kalau fikih waris nanti tambah menjadi banyak perbedaan pendapat. Kalau hukum waris, fikih yang sudah diundang-undangkan gitu. Sifatnya memaksa. Gini dah contohnya. Umur nikah dalam fikih berapa? 9 tahun. Balik berapa tahun? 9 tahun. Boleh nggak kita ke KUA 9 tahun? Ya, boleh. Boleh kan? Karena yang dipakai bukan fikih yang itu. Gitu ya. Pakai positif. Hukum positif. Karena sudah ditetapkan oleh hakim. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim mengangkat semua khilafiyah. Jadi nggak boleh perbedaan pendapat kalau sudah menjadi satu hukum. Jadi kita ambil positif aja ya. Hukum positif. Anda kan pakai syariat juga sah juga ya. Mau pakai syariat boleh, tapi nggak boleh sebagai fatwa. Nggak ada legal. Nggak boleh sebagai fatwa, nggak boleh sebagai produk hukum pribadi boleh, silakan. Nggak ada legalnya berarti. Iya. Kalau mau nikah sama orang 9 tahun tetap sah nggak? Sah. Sah, tapi bisa nggak dapat buku nikah? Iya. Ya kira-kira begitu. Sama. Minta waris dari bapak. Siapa yang dapat siapa? Nah itu harus dibagi warisnya. Bagi waris. Cuma kan ahli warisnya ini sekarang mayatnya siapa dulu yang meninggalnya? Ibu. Berarti ibu punya suami nggak? Suami punya yang bapak saya. Iya. Berarti tetap suami dapat 1/4 atau setengah. Tapi hartanya harta warisan dari punya bapak itu, bukan dari ibu. Oh, jadi ini ngomongin uang dulu ya, ngomongin harta dulu. harta Ngomongin harta. Harta itu ya milik masing-masing. milik masing-masing. Iya, Berarti nggak usah dibagi waris kalau gitu ya. Artinya nggak ada Artinya peninggalan. gini, kalau ibu meninggal, berarti yang dibagi waris harta ibu. Jangan harta bapak. Paham nggak? Misalnya ini ada suami, ibu dan bapak ya. Ibu dan bapak. Ibu saya punya mobil, bapak saya nggak punya mobil. Bapak saya meninggal, mobil warisan nggak? Enggak, karena mobil punya ibu gitu. Jadi harta itu adalah punya si mayit, jangan harta orang. Termasuk bukan harta suami, bukan harta anak. Jadi harta tetap adalah milik yang meninggal. Tapi kalau udah pernikahan kan artinya di dalam pernikahan itu hasil setelah pernikahan kan jadi harta bersama dulu. Ya pagi dari ini harta apa nih? Setelah pernikahan apa sebelum pernikahan? Setelah pernikahan. Jadi dalam pernikahan dulu. Kalau di hukum kita emang setelah pernikahan punya milik berdua. Kalau di fikih tetap milik masing-masing. Harta tuh milik masing-masing. Berarti kita ikut positif dong. Kita ikut positif boleh. Karena itu Positif sudah dari situ. itu kan kompilasi hukum Islam. Meskipun banyak di YouTube ustadz-ustadz yang tidak setuju, itu KHI itu tahun 91 sudah dirumuskan oleh ulama dari Kiai Senusantara. Draftnya itu memang dari kitab-kitab fikih juga diambil, bukan dari sekedar hukum Eropa Barat. Jadi harta yang didapatkan setelah pernikahan milik berdua berdasarkan undang-undang KHI di Walaupun Indonesia. dari warisan gitu ya. Harta itu dapat. Tapi uangnya
hasil dari warisan lagi maksudnya. Uangnya, kalau uang warisan itu nggak Dari- masuk dalam gonogini. Gonogini itu yang didapatkan setelah Bersama. pernikahan, baik yang bekerja istri maupun yang bekerja suami. Pokoknya itu milik bersama. Milik bersama itu dalam undang-undang kita. Tapi kalau fikih, istri tetap uangnya sendiri, suami tetap uangnya sendiri, dan suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Jadi kalau suami gajinya 10 juta, dia kasih 5 juta ke istrinya, yang 5 juta lagi punya siapa? Suami. Tetap punya suami dalam fikih. Tapi kalau dalam hukum positif, suami gaji 10 juta, maka 10 juta punya bersama. Nah, nomor 2 tadi apa? Tidak ada yang menghijab ya, kecuali pembunuh dan beda agama. Nanti lihat penghalang waris ada lagi yang lain. Cuman kalau misalnya sama-sama muslim ini. Nah, semuanya ini kalau ada pasti dapat. Sekarang setelah itu, kalau sudah, maka kita ketahuan nomor 1 tadi. Istri meninggalkan suami. Nah, dari suami baru kita geser ke sebelah sini. Bisa setengah, bisa seperempat. Lihat daftarnya, maka data dulu. Ada siapa saja. Kalau dia nggak paham, kita yang sebutin. Suami ada. Tapi dari yang meninggal ya, jangan sampai kacau nih antara yang nanya dengan yang jawab. Ada suami, ada istri, ada, catat. Suami, istri, bapak ada, ibu ada, anak ada, catat nih semua. Yang ini catat terlebih dahulu. Kalau ini ada, selesai. Ring 2 nggak usah, Jangan dipikirin. nggak usah. Habis sudah. Karena dia doang yang dapat. Yang ring 2 nggak usah. Nanti kalau bapaknya nggak ada, anaknya nggak ada, baru kita ke ring 2. Jadi ring 1, kalau ini ada, urusan selesai. Kita tinggal tentuin aja. Kalau ini misalnya suami dan istri, nggak mungkin ada dua-duanya dong. Kalau suami istri ada dua-duanya, siapa yang meninggal? Hah? Ya kan pasti harus salah satu. Karena dia patokannya dari yang meninggalkan siapa? Suami meninggalkan istri. Lah kok bisa di siapa? Nah, berarti kalau misalnya meninggalkan istri, bapak, ibu, kita tinggal ke samping dikit, 1/4 atau 1/8. Bisa tahu dari mana 1/4? Kalau dia punya anak apa kagak, keturunan. Kalau dia punya anak, langsung taruh 1/8. Misalnya nih. Coba siapa yang punya anak, siapa yang punya istri ya? Yang paling dasar dulu. Contohnya dari yang meninggal, berarti pertama Contoh dari pertama itu. istri berarti ya. Meninggalkan, yang meninggal suami, meninggalkan satu istri. Kalau istrinya satu ya. Repot lagi deh. Iya, kasus lagi baru. Bapak, Kasus baru lagi. anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah, 4 ini harus jadi kesatuan. Kita lihat istri pindah ke samping, 1/4 atau 1/8? 1/4. Ini yang ini. Oh, itu. Istri, bapak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berarti yang meninggal suami belum ya? Yang meninggal siapa? Suami. 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 Meninggalkan istri, bapaknya suami, anak-anak mereka. Ini yang keluarga bahagia dulu. Keluarga KB. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/8. Antara 1/4 atau 1/8. 8 1/4 kalau tidak punya Keturunan. Punya nggak keturunan? Punya. Ada. Berarti yang meninggal. Silang. Coret. 31 1/8. 8. Taruh sini 1/8. 8. Sekarang bapak. Bapak 1/6 plus anak laki-laki. 1/6 dan sisa plus anak perempuan. Asobah minus keturunan. Nih. Punya anak laki-laki nggak? Punya Punya. 1. Punya anak laki-laki. Maka yang kedua nggak usah. Karena dia Sisa. nomor 1 Sudah. 1/6. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki
Ya. Asobah. Atau sama juga, ini kan asobah dua-duanya. Anak perempuan, ini asobah. Anak perempuan yang mana? Setengah tunggal, 2/3 2 orang atau lebih, cuma 1 orang. Asobah bersama anak laki-laki. Asobah plus anak laki-laki. Yang mana? Ini apa ini? Asobah plus anak laki-laki. Yang ketiga, berarti anak perempuan juga Dapat asobah. Ini mereka berdua asobah dengan bagian 2/1. Nah, pertama yang kita hitung adalah 1/8 dan 1/6. Berapa kelipatan terkecil dari 8 dan 6 yang paling dekat? 8. Caranya pada lulus SD pun Yang KPK kan pakai KPK dulu ya. pakai KPK. Kalau manual 24 ya. Dua sih KPK. 8 16 terus 18. 24 20 berapa lagi? 30 32. 2 6 12. 18. 18. 24. 24. 28. 30. Mana yang sama? 24. 24. Berarti KPK-nya adalah 24. Ini paham nggak nyari KPK? Paham? Nggak paham? Paham? KPK ini kali 2. Kali 2 ya. KPK itu mencari Angka yang sama. bukan, mencari pecahan yang dua-duanya ketemu. Ya. 8 kali 2 16. kali 2 24. 24 dikali 3 ya. Kali 4 30. Jadi kali terus 8 24 tambah 8 lagi tambah 8 lagi 6 jadi 12 18 24. Nah, ini yang sama yang mana? 24. Nanti yang terdikit namanya juga KPK, kelipatan pecahan persekutuan kelipatan kecil. Yang paling kecil 16 enggak ada sini 16. Ada sama itu. 18 di sini kan 18. 24 di sini ada di sini. Ada. Nah, berarti 24 dengan 4. ketemu ya. Paham kan nih nyari KPK? Paham. Ya. Nah, ini anak pintar bener. Ingat-ingat lagi pelajaran dulu. 24. KPK-nya ketemu 24. Sekarang 1/8 dan 1/6 KPK-nya 24. Berarti untuk pecahan dari 1/8 tadi 8 ke 24 berapa? 3. 3/24. 6 tadi berapa? 4. Betul 4. 4/24. 4/24. 3 plus 4 berarti 12. 3 sama 4 tambah ini 7. 7 berarti 7/24. Nah, sisanya berapa? 7 ke 24. Misalnya itu 17. Ya, dari Benar. Ya, 4 Berarti ini 17 per per 24. Habis kan? Tinggal kali ini 3 per 24 tinggal kali hartanya berapa? 4 per 4 kali. Di kalkulator juga ada. 3 per 24 bisa langsung dikali. Kita ulang lagi sekali lagi. Kalau di uangan baru 100 juta aja gitu tapi itu istilahnya apa? 1/8. Kan tadi meninggalkan istri 1/8 karena ada Anak. Kemudian Bapak. bapak 1/6 6. karena ada Anak laki-laki. Berarti itu bapak dari bapak ya? Bapaknya Bapak bapak. dari yang meninggal. Iya, meninggal. Bapaknya meninggal. yang meninggal. Suami meninggal, ini bapaknya suami. Nah, Bapak suami. Bapaknya suami. Anak asobah karena bersama anak Laki-laki. perempuan, Perempuan. laki-laki dan perempuan Perempuan. dua-duanya asobah. Nah, sekarang begini kan susah nih. Ini sisanya berapa dari 1/8 1/6? Maka cari kelipatan yang sama. KPK tadi. KPK tadi. Cara carinya gimana? 8 Persamaan terkecil. yang terkecilnya tambah 8 16 tambah lagi 24. 16 24 6 tambah 6 12. 12 tambah 6 lagi 24. Nah, ketemu nih 24 berarti
yang sama-sama di 1/8 dan 1/6 ketemunya di 24. 4. Maka di sini dapat 24. Kita nggak ngurusin yang ini dulu. Ngurusin yang ini dulu. Karena asobah sisa belakangan. Ketemu 24. Sekarang 24 dibagi 8 berapa? 3. 3 per 24. 24 bagi 6. 4 per 24. 3 plus 4. Ini supaya pengen tahu yang ini nih. 7 per, berarti ini mereka berdua 7 per. Nah sisanya berapa? 7 per 24. 17. Berarti itu dibagi 2 dulu mungkin ya. Per 20. Enggak, 17 dari mana ini? 17 Sisa. oleh-oleh. Nih, kan 7 per 24. Nah, ini kan 7 ke 24 berapa? 24 kurang 7. Berarti kurangin ya Bos. 13. Ya, kurang. 24 kurang 7. sama dengan 17. 17. 24. Habis kan semua? Habis. Sama dengan 24 per 20. 4. Berarti walaupun asobah tetap Berarti itu banyak kan ya. anak 2, 17 dibagi 2. 17? Apa Oh, ini belum. masing-masing oh belum. Itu dibagi 2 lagi itu ya. Belum, ini nanti setelah dikali kalkulator. Ini setelah dikali kalkulator misalnya dapatnya Laki-laki itu ya. 30.000. Ini dari sini ya kalkulatornya nih, misalnya dapat 30.000. Maka yang laki-laki tinggal tambahin dia 2. Ini 2, ini 1 sama dengan 20.000. 2 tambah 1 3. 3 kan? Nah, 30.000 dibagi 3. Jadi 10.000 ya. 30.000 dibagi 3 10.000. 10.000 yang anak dapat 2. Yang Laki-laki kan kepalanya 2. Iya, dapat 20. Tas bawah. Berarti 20.000 yang ini 10.000. Sip. Cara baginya yang tadi 2/1. Caranya anak laki-laki jadiin 2. 2. Misalnya punya laki-laki 2, punya perempuan 1. Jadi berapa jumlahnya? Ya. Punya laki-laki 2. 5. Kan setiap laki-laki dihitung 10. 2 gitu ya. Punya laki-laki 1, punya perempuan 2. Berapa jumlahnya? 1. Laki-laki 1, perempuan 2. 4. Karena laki-laki nilainya 2. 2. Guru yang mungkin yang dimaksud istri itu kan sama bapak jadinya itu bukan 7 per 24 guru, tetap dia kapasitasnya dia dapat 3 per 24, bapak itu 4 per 24. Iya. Untuk mengetahui hasil dari anak laki sama anak perempuan dipermudah 7 per 24 nya itu guru. Kalau dua-duanya sama, istri sama bapak 7 per 24, Oh, enggak, bedanya? ini masing-masing. Apa perbedaannya? Iya udah gitu apa. Yang ini masing-masing tetap. Tapi untuk mengetahui Cuma bikin supaya 7 per 24. ini enggak, ini supaya bisa tahu Merata. 17 itu dari mana kan sisa. Sisanya kan 3 per 24, 4 per 24 berarti sisanya 17 per 24. Ya kan hasilnya karena belum panjang jarak Enggak, sama. nilainya. Sama kalau warisan. Paling yang dihitung adalah uang bersamanya. Iya, uang bersamanya itu. Uang bersama itu malah lebih repot. Kalau yang fikih gampang. Semua duit suami. Kan suami wajib menafkahkan uang. Kalau ini guru, kalau anak selingkuhan bagaimana guru? Ya kasihnya berat. Kasusnya berat ini. Ini kan Berat. ada Oh, ini ada seorang enggak, dalam bab fikih enggak ada istilah selingkuh. Sering. Yang ada anak di luar nikah atau anak dalam nikah. Dua doang. Dari tadi Kalau curhat di- mulu guru. Selingkuhan itu yang mana? Yang mana? Maksudnya dia nikah tanpa izin istrinya tak bisa. Coba yang ini. jelas, coba. kan udah suami istri. Nah, Dia hitungannya kan dia kan Selingkuh. dia senang sama inilah wanita tapi hamil kan sampai anak sama udah dewasa. Lalu jangan senang dulu nikah apa enggak? Enggak nikah Di luar nikah. di luar nikah. Berarti anak di luar Di luar nikah. anak di luar nikah. Anak di luar nikah itu dalam fikih nasabnya ke tadi ibunya. dulu berarti. Maka kalau bapaknya meninggal dia bisa nasab. Enggak ada apa-apa. Jadi Dari yang meninggal bapaknya, Iya. dari ibunya nanti bisa. Kalau yang susah coba buka HP, Play Store, ketik iWaris. Yang ada aplikasinya. Ketik di Play Store atasnya iWaris. Ini udah iWaris ya guru.
Iwaris. I spasi waris. Di grup kan tuh. Ini ya, jangan salah. Ya. warna hijau. Ada udah tuh lihat. Ya. Coba sekarang paling atas tuh. Hitung paling bawah sebelah kanan, hitung waris. Tirkah. Kita isi misalnya 10.000. 10.000 nih. Muwaris yang meninggal siapa tadi? Laki-laki ya? Kan suami tadi kan? Dah, hutang nggak ada, wasiat nggak usah, tajhiz nggak usah. Lanjut. Ayah tadi ada nggak ayah? Tadi ada ayah nggak? Ada. Tadi yang kita hitung. Bapak Coba lihat. Istri tadi ada. satu ya. Anak laki-laki tadi berapa? Ada satu. Satu. Anak perempuan? Satu. Satu. Lanjut. Dari awal. Harta tirkah 10.000. Muwaris yang meninggal. Laki-laki kan tadi? Ya. Nah, hutang kita lewatin, wasiat nggak ada, pengurusan jenazah udah. Lanjut. Tadi meninggalkan ayah kan? Ayah, Ayah. istri, satu. anak perempuan satu. Anak laki-laki satu. Anak perempuan satu. Dah? Satu. Ya, Lanjut. anak perempuan satu. Laki-laki satu. Laki-laki satu tadi. Perempuan Satu. Satu. Oh, ibu tadi enggak ya? Ibu nggak ada tadi, nggak usah diceklis. Ya. lanjut. Lanjut. Nenek kita belum belajar. Lanjut aja, nenek besok. Lanjut. Dari ayah. Lihat paling atas tuh, tirkah 10.000. Asal masalah 24 yang tadi kita kan? Di sini. Dapat nggak? Ya, 24 bener, dapat. Dapat 24? Ya. Iya. Lihat istri 1/8. Ya. Anak perempuan 1 Satu. banding 1 asobah. Coba ya. Anak laki-laki 2 banding 1 asobah. Coba. Satu ayah 6. 6. Cuman kan ini nggak ada alasannya. Kenapa istri 1/8? Nggak ada kan alasannya? Enggak ada. Nggak ada. Kita bisa jawab. Kenapa istri 1/8? Karena ada. Lihat di situ tadi. Ada bapak. Karena plus 8 keturunan. karena ada. Keturunan. Kenapa anak perempuan asobah? Lihat anak perempuan. Kenapa asobah? Karena bersama anak Laki-laki. laki. Jadi juga anak laki-laki. Kenapa ayah 1/6? Ya temu ya di sini ya. Bapak 1/6? Karena bersama anak Laki-laki. laki. Itu dapat. Iya. 3/24. Dari mana 3/24? 30. Dari KPK. 24 tadi dibagi 3 8. 8. 24 dibagi 8. 24 dibagi 6. 6. Satu anak perempuan. Ini langsung dipecah kalau sama dia nih. Minimal dasarnya Sebulan. kita tahu lah. Sebulan kita belajar waris nih. Ini pertama berarti 3 kali pertemuan lagi, jangan ada yang nggak hadir. 3 kali pertemuan lagi, kita lanjutkan di ring kedua. Sebenarnya sekali pertemuan udah bisa, cuma nanti latihannya yang 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa lina husna bi hurmatihim wa amitna fi qariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa lina husna bi hurmatihim wa amitna fi qariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa lina husna bi hurmatihim wa amitna fi qariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.